Salam dan sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan Rabu 19 Januari 2022. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Saudara-saudara, kegembiraan seseorang yang sangat luar biasa apabila sesuatu yang dirindukan terkabul. Dia akan memberitakan hal itu kepada orang lain dan bahkan akan berulang kali diceritakan. Doa syukurnya pun akan disampaikannya. Demikian juga halnya dengan firman kehidupan hari ini, menggambarkan ucapan syukur Hana karena Tuhan telah menjawab doanya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Lalu berdoalah Hana. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. 1 Samuel 2 ayat 1. Tetapi puji-pujian yang disampaikan Hana melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh seorang anak. Puji-pujian Hana adalah puji-pujian umat Tuhan yang mengenal dan mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalimat demi kalimat yang diucapkan begitu agung sehingga membuat kita semakin mengakui bahwa Hana adalah seorang perempuan yang sangat berlimpah dengan pengenalan akan siapa Tuhannya. Hal yang pertama dinyatakan Hana adalah bahwa Tuhanlah sumber pengharapan dan sukacita akan apa yang dirindukannya. Hatinya bersukaria karena perbuatan Tuhan. Tuhan tanduk kekuatan yang melebihi dari segala kekuatan yang ada. Maka firman kehidupan inilah menjadi puji-pujian Hana. Puji-pujian yang disampaikan oleh seorang perempuan biasa dengan permasalahan, pergumulan yang dihadapi bersifat pribadi dan tidak seberapa besar bila dibandingkan dengan perbuatan Allah dalam perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, dituntun di padang gurun. Tetapi Tuhan memakai dia untuk menyatakan puji-pujian yang bukan saja menjelaskan dengan apa yang sudah dia rasakan akan perbuatan daripada Allah dan siapakah Allah. Allah sangat luar biasa mengasihi umat manusia, yaitu membukakan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam Kristus, sebagaimana dalam perjanjian baru yang kita imani. Pada akhirnya nanti juga kita menyadari bahwa Kristus yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Keselamatan orang percaya inilah pengharapan besar bagi kita, sebagaimana pengharapan daripada Hana. Hana adalah seorang dari istri daripada Elkana, dari ibu dari Samuel. Ia tinggal bersama suami dan keluarganya. Suaminya Elkana adalah dari suku Lewi yang tinggal di tanah milik suku Efraim. Selain Hana, Elkana mempunyai istri lain yang bernama Penina. Tetapi Hana tidak mempunyai anak. Rupanya dengan alasan ini, Elkana menikah kembali. Penina melahirkan sejumlah putra dengan putri untuk Elkana. Tetapi Elkana mengasihi Hana lebih daripada seperti yang dia. Tetapi tidak dapat memberi bagian lebih daripada korban persembahan. Karena itu karena Hana adalah seorang ibu yang mandul. Tetapi sebagai perempuan dia datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan batin, keluh kesahnya, permasalahannya yang sangat dalam. Maka sebagai umat Tuhan dia merindukan hal yang lebih besar, yaitu supaya kerajaan Allah di bumi ini terjadi seperti di surga. Kerinduan yang sangat terlihat di dalam ekspresi ucapan syukurnya kepada Allah yang memenuhi kerinduan hidupnya. Demikian juga kerinduan kita menyiapkan kari keselamatan yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita memperbarui hati kita dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, apapun pergumulan kita, Allah lah yang dapat menjawab kerinduan kita sesuai dengan kehendak Allah.
juga pergumulan kita bersama, pergumulan umat, pergumulan bangsa kita. Demikian juga sangat tidak layak bila kita terus hanya berseru tentang keadaan hati kita, tanpa menghiraukan pergumulan orang-orang lain. Kita ikut juga mempergumulkan pergumulan orang lain, pergumulan pelayanan gereja, pergumulan bangsa kita. Tetapi Tuhanlah adalah pengharapan, dan pengharapan menantikan Kristus datang mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kedatangan yang sudah nyata di dalam Yesus Kristus untuk kita lakukan. Bagaimana supaya damai sejahtera, ketidakadilan, penindasan, semua kenajisan, kecemaran karena dosa, dan semua penyembahan berhala, supaya itu bisa semua telah kita sudah diselamatkan, supaya kita memperoleh karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita ikut ambil bagian dalam pergumulan-pergumulan bangsa, pergumulan gereja, dalam kehidupan pelayanan kita, supaya kita tidak tenggelam dalam permasalahan-permasalahan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar seperti Hana. Meskipun dirinya mengalami sakit hati, tetapi ucapan syukurnya tetap diarahkan kepada hal yang utama, yaitu kepada Tuhan yang dapat mengatasi kerinduan akan kebenaran, kemuliaan, dan keadilan Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan itu juga menjadi doa dan harapan kita di dalam dunia. Jika kita terus merindukan hal yang benar, maka kerinduan kita tersebut akan menjadi kerinduan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Hanya orang-orang yang selaras dengan kehendak Tuhanlah yang akan mendapatkan kelimpahan hidup. Maka kebahagiaan yang sejati, kepuasan akan menjadi milik kita orang-orang benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dia tidak mengandalkan siapa-siapa selain daripada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain yang memberikan kerinduannya selain daripada Tuhan. Tuhan memperhatikan orang-orang yang tertindas. Tuhan memperhatikan orang-orang yang tidak menerima keadilan. Tuhan adalah Allah yang memberikan keadilan bagi orang yang diperlakukan tidak adil. Demikian juga saudara-saudara, dalam kehidupan kita, bukan hanya umat Israel, tetapi orang-orang yang percaya, Tuhan akan menuntun kita. Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan kita. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan batin pribadi kita, pergumulan pelayanan bangsa, pelayanan gereja, dan kita masing-masing. Kerinduan kita supaya kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan berfirman kepada kami bahwa Tuhan adalah segala jawaban atas kerinduan kami, pergumulan-pergumulan pribadi kami, pergumulan-pergumulan gereja, pergumulan bangsa kami, supaya kami hanya merindukan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Jawaban segala pergumulan kehidupan kami adalah di dalam Tuhan. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, kami memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Doa dan pujian kami arahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat menjawab segala kerinduan dan permohonan kami, pergumulan batin pribadi lepas pribadi dan keluarga. Dan juga dalam kehidupan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan pertolongan kepada kami dalam segala hal. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberikan apa yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.